Bukayo Saka akhirnya menjawab spekulasi masa depannya dengan mengikat janji setia di Arsenal hingga 2031. Di tengah radar klub raksasa seperti Real Madrid dan PSG, produk asli akademi ini memilih bertahan di klub yang memperbesarkannya sejak 2008. Arsenal pun tak main-main dalam membalas loyalitas sang Starboy. Ia resmi menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub menyentuh angka 6,8 miliar rupiah per minggu. Saka menyebutkan bahwa komitmen ini adalah langkah mudah baginya demi ambisi melewati batas dan mengukir sejarah trofi di Emirates. Namun, romansa kontrak baru ini justru berbenturan dengan realita pahit di lapangan. Performa The Gunners seolah kehabisan bensin sejak pergantian tahun dengan hanya meraih 3 kemenangan dari 8 laga. Hasil imbang kontra juru kunci Wolverhampton menjadi sinyal bahaya bagi posisi mereka di puncak klasemen. Ambisi Saka untuk mengakhiri puasa gelar sejak 2004 kini benar-benar diuji oleh konsistensi tim yang mulai goyah di bawah tekanan Manchester City. Beralih ke berita selanjutnya, Manchester United kembali menghidupkan minat lama mereka pada Liam Delap. Striker yang sempat menolak mereka demi Chelsea ini masuk radar sebagai solusi atas keterbatasan lini serang seiring kabar hengkangnya Joshua Zirkzee. Mengingat hanya Benjamin Sesko yang tersisa sebagai ujung tombak, United merasa wajib mendatangkan tenaga baru demi menjaga asa di kompetisi Eropa musim depan. Kans United cukup terbuka karena Chelsea dilaporkan siap melepas Delap yang performanya dianggap di bawah ekspektasi. Menariknya, United lebih memilih skema peminjaman satu musim dengan opsi pembelian permanen di akhir masa kontrak. Ini adalah langkah taktis sekaligus perjudian, mencoba memoles kembali talenta yang dibuang rival untuk menjadi kepingan puzzle baru di Old Trafford. Sepak bola selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa uang dan nama besar bukan segalanya. Di bawah langit Norwegia yang dingin, Aspmyra Stadion kembali menjadi saksi bisu saat Bodo Glimt secara brutal merusak reputasi Inter Milan di leg pertama playoff Liga Champions. Kemenangan 3-1 ini bukan sekedar angka, melainkan pernyataan perang dari tim yang kini resmi menyandang gelar sang pembunuh raksasa. Perjalanan mereka musim ini sebenarnya sempat compang-camping dan penuh keraguan. Bayangkan saja, mereka sempat terseok-seok menahan imbang Spurs hingga dihajar beruntun oleh Galatasaray dan Juventus. Namun, mentalitas mereka justru meledak di tahun 2026. Manchester City dibuat bertekuk lutut 3-1. Atletico Madrid pun dipaksa menyerah di rumah sendiri. Puncaknya semalam, Inter Milan dibuat tak berdaya oleh kedisiplinan dan keberanian kolektif tim kuda hitam ini. Kini, Inter berada di ujung tanduk dan harus membalikan keadaan di Meazza jika tak ingin sejarah mencatat mereka sebagai korban terbaru dari keajaiban Norwegia. Berita selanjutnya. Sementara itu dari tanah Inggris, Arsenal sedang terjebak dalam dilema kreativitas setelah ditahan imbang oleh Wolves. Hasil yang menyesakan ini tampaknya menjadi pemantik bagi Mikel Arteta untuk segera berburu senjata pamungkas. Radar meriam London kini mengarah tajam ke Paris, tepatnya pada sosok pemegang Ballon d'Or saat ini, Ousmane Dembélé. Media Spanyol menyebutkan bahwa Arsenal siap melakukan pergerakan besar di musim panas 2026 untuk memboyong Dembélé. Arteta dikabarkan sangat mengagumi profil Dembélé yang eksplosif dan mampu bermain efektif sebagai striker tengah selama di PSG. Meski sang pemain masih terikat kontrak hingga 2028, kegagalan Arsenal melewati rintangan di Liga membuat nama Dembélé dianggap sebagai satu-satunya solusi logis. Jika rumor ini menjadi nyata, posisi Victor Gyökeres dipastikan terancam. Striker Swedia itu dinilai belum cukup spektakuler untuk memimpin lini serang, dan kedatangan bintang sekelas Dembélé jelas akan mendorongnya lebih dekat ke bangku cadangan demi ambisi gelar yang lebih besar. Ada sunyi yang ganjil di balik kemenangan Arsenal baru-baru ini. Kabar burung berembus kencang bahwa sang dirijen lapangan, Martin Odegaard, mulai menatap pintu keluar Emirates Stadium. Yang lebih menyesakkan dada bagi publik London Utara, ia disebut-sebut menaruh hati pada Manchester United, rival domestik yang selama ini berseberangan ideologi. Padahal di bawah tangan dengan Arteta, The Gunners sedang melaju cantik di puncak klasemen. Namun, statistik bicara lain. Kontribusi Odegaard meredup hanya 1 gol dari 19 laga musim ini. Jauh dari memari manis 2 musim lalu saat ia begitu dominan, akun @indikaila membocorkan bahwa Arsenal tengah mengevaluasi peran sang kapten. Bahkan nama Declan Rice sudah disiapkan sebagai pemegang ban kapten yang baru. Drama semakin runcing saat Top Skill Sport UK menyebutkan bahwa Odegaard telah meminta agennya menjalin kontak dengan kubu setan merah. Konon, ia merasa tak lagi dihargai oleh dewan direksi dan staf pelatih.
Ada janji-janji yang diingkari dan ketegangan yang memuncak dengan Arteta hingga membuatnya bulat tekad untuk pergi. Jika ini terjadi, kita akan menyaksikan pengkhianatan paling puitis sekaligus menyakitkan dalam sejarah Premier League.